Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wardana Putri dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi publik. Yang pertama adalah administrasi publik tradisional atau klasik, biasa disebut the old public administration. The old public administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat, dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep all public administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Administrasi publik klasik dimulai ketika awal kelahiran dari administrasi publik itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan, yang dimana pergeseran paradigma administrasi publik dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. Awal administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hierarkis, yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi sangat sentralistik, dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pemberian pelayanan publik. Den Hart menguraikan karakteristik OPA atau All Public Administration, yaitu 1. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara, yaitu tujuan yang bersifat politik. Yang ketiga, administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. Yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik. Yang kelima, administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik. Nah, yang kedua adalah New Public Management atau NPM, yang dimana merupakan paradigma baru pada tahun 1900. NPM ini pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood. NPM biasanya dikawankan oleh All Public Management atau OPM. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an, digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan ada kontrol atas output kebijakan sentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. Nah, asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dan pengadministrasiannya. Karakteristik NPM yaitu yang pertama, manajemen profesional di sektor publik. Secara bertahap, mereka mulai menerapkan mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi, serta deskripsi kerja yang jelas. Yang kedua, penekanan terhadap pengendalian output dan outcome sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang ketiga, pemecahan unit-unit di sektor publik. Hal ini sudah dilakukan oleh DKAU, juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon. Yang keempat, menciptakan persaingan di sektor publik seperti adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Yang kelima,
mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik, seperti adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai. Selain itu, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas, dan muncul hal-hal profesionalisme yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah pelayanan publik baru atau New Public Service, yang dimana paradigma New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart berjudul The New Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream, yakni paradigma New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma All Public Administration. Adapun karakteristik New Public Service yaitu yang pertama adalah teori demokrasi, yang kedua adalah kepentingan publik adalah hasil dialog berbagi nilai, yang ketiga adalah citizen atau warga negara, yang keempat adalah serving atau melayani, yang kelima adalah multi aspek, akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional, yang keenam pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. Nah, sekarang adalah good governance, di mana menurut Mardiasmo tahun 1999, good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik, negara yang birokrasi, pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis, elitis menjadi birokrasi populis, di mana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatnya sebagai kekuatan penyeimbang negara. Hasil dari kajian Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan 9 aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu yang pertama, partisipasi, yang kedua, penegakan hukum, yang ketiga, transparansi, yang keempat, responsif, yang kelima, konsensus, yang keenam, kesamaan, yang ketujuh, efektivitas dan efisien, yang kedelapan akuntabilitas, yang kesembilan visi strategi. Nah, di sini adalah sound governance. Konsep sound governance berawal dari kerajaan negara dunia pertama yaitu Persia, yang memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Menurut Darius the Great ataupun Cyrus pengganti the Great, tidak ada kerajaan yang bertahan tanpa adanya ekonomi dan sistem pemerintahan dan administrasi yang jelas. Kerajaan Persia perlu menguatkan sistem pemerintahan dan administrasinya dengan kebijakan manajerial dan organisasi yang jelas, yang bukan hanya efisien dalam menangani urusan kerajaan yang wilayahnya luas, tapi juga efektif dalam kontrol politis dan respon antisipasi kepada kritis dan darurat yang tidak diharapkan. Sound governance juga memiliki banyak dimensi, yaitu yang pertama, konsep, yang kedua, struktur, yang ketiga, kognisi dan nilai, yang keempat, konstitusi, yang kelima, organisasi dan institusi, yang keenam, kebijakan, yang ketujuh, sektor, yang kedelapan, kekuatan internasional dan globalisasi, yang kesembilan, yaitu organisasi dan institusi, di mana setiap dimensi ini bekerja sama dengan lainnya
seperti orkestra dengan leadership yang jelas dan partisipasi dinamis, elemen dan komponen interaktif sehingga memberikan kualitas sistem governance di luar harapan. Nah, adapun kesimpulan dari video yang Bapak share, yaitu kita tak perlu menjadi pengikut atau follower dari pemikiran-pemikiran luar mengenai paradigma administrasi negara yang berkenan dengan pelayanan publik, mana yang harus kita terapkan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik atau birokrat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. New Public Service atau Governance dalam hal sistem pemerintahan Indonesia atau desentralistik. Pemerintah pusat tidak perlu memaksakan untuk menciptakan suatu sistem yang nantinya malah akan memperburuk kondisi pelayanan publik itu sendiri. Sebenarnya hal ini kembali lagi kepada bagaimana pemerintah pusat mempercayakan kepada pemerintah untuk mengelola daerahnya secara baik. Namun tentu saja dengan tanggung jawab dan pengawasan dari pemerintah untuk menjamin tidak terjadinya moral hazard. Sekian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.